Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faisal Amir SPD MPD, peserta Latsar CPNS 2022 gelombang 3 angkatan ke-8, kelompok 1, lingkup Universitas Sulawesi Barat. Adapun pembahasan kali ini, kita akan membahas materi mengenai analisis isu kontemporer. Apa sih isu kontemporer itu? Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya itu harus sesuai dengan masa sekarang, yakni masa modern. Ya, banyak isu kontemporer yang terjadi di sekitar kita. Salah satunya yang bisa kita angkat yaitu yang pertama, paham radikalisme, di mana paham radikalisme ini merupakan paham atau aliran yang radikal yang menginginkan perubahan dengan cara kekerasan. Kemudian ada isu tentang narkoba. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang, di mana ciri-ciri orang yang memakai narkoba ini biasanya mata merah atau sayu, penurunan berat badan secara drastis, dan disertai dengan wajah yang pucat. Dan isu yang ketiga adalah mengenai korupsi. Korupsi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Adapun korupsi merupakan suatu masalah yang bisa terjadi pada siapa saja dalam suatu organisasi atau kelompok manapun, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Korupsi tidak hanya dapat diartikan sebagai korupsi uang, namun banyak hal lainnya seperti korupsi waktu bekerja sebagai seorang aparatur sipil negara. Contoh perilaku korupsi di dalam lingkungan kerja, yang pertama, datang terlambat dan pulang lebih cepat, memanipulasi data pekerjaan, dan juga menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Untuk contoh kasus korupsi yang terjadi di negara kita, diantaranya ada korupsi dana operasional sekolah Direktur PDAU Purworejo. Kemudian selanjutnya ada dugaan korupsi pupuk bersubsidi. Kemudian yang selanjutnya ada kasus korupsi minyak goreng. Dan masih banyak lagi contoh kasus korupsi yang terjadi di negara. Baik, selanjutnya video mengenai bincang singkat dengan salah satu mentor terkait isu-isu kontemporer yang terjadi di lingkungan kerja. Silakan simak videonya baik-baik dan selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast saya, Pak, mengenai kita akan bincang-bincang singkat ya malam ini mengenai analisis isu-isu kontemporer yang terjadi. Baik, Pak, terima kasih Pak atas waktunya, telah berkenan bersedia bincang-bincang singkat dengan saya. Ya. Ya. Adapun isu-isu kontemporer yang terjadi baru-baru ini, Pak, apalagi itu di lingkungan kampus terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di fakultas, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini, Pak. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terkait pengadaan sarana dan prasarana saat ini, Pak, yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini? Apakah ini sudah cukup untuk mendukung kegiatan, baik itu kegiatan pembelajaran yang ada di kampus? Baik, Terima kasih, Pak. terima kasih Pak Faizal. Ini
langsung bersentuhan dengan kampus ya. Jadi Iya. terutama tentang pembelajaran. Mungkin saya menginformasikan sedikit bahwa kampus kita itu masih relatif baru. Kita masih menyandang status PTNB, Perguruan Tinggi Negeri Baru. Jadi memang kita masih berproses, Pak Faisal. Oh iya. Jadi dari sejak berdiri sampai sekarang itu Unsulbar terus membenahi diri, terus melakukan pembangunan. Jadi di beberapa aspek mungkin masih ada yang kurang, cuman kita insya Allah niatnya untuk uh, memperbaiki semua yang kurang tadi. Jadi hal-hal yang belum ada kita adakan, kita usahakan untuk diadakan. Nah terkait secara pras pembelajaran, untuk pembelajaran sendiri kampus kita sudah luar biasa, gitu ya. Jadi sekarang kita punya 4 gedung kuliah, jadi 2 gedung kembar, kemudian ada gedung namanya UN, kemudian ada gedung HG ya. Iya. Jadi untuk fasilitas sendiri sudah luar biasa Pak, kursi dan bangku dan meja sudah cukup sebenarnya, kemudian sudah dilengkapi LCD di beberapa ruangan. Kemudian ya itu sih mungkin untuk sarana dan prasarana standar pembelajaran saya kira sudah oke. Jadi mungkin memang kalaupun ada yang kurang, misalnya yang terkait mungkin peralatan lab, karena kan terutama yang misalnya saya di biologi dan Pak Faisal mungkin di fisika ya. Iya. Jadi memang Iya, ada Pak. beberapa unit-unit praktikum tertentu yang membutuhkan alat canggih, gitu. Dan pengadaannya menjadi agak apa ya? Agak sedikit berdilema kita. Karena ada beberapa misalnya anggaplah mungkin ada alat-alat tertentu yang mungkin sudah canggih, itu kalau mau diadakan harus diadakan bersama operatornya misalnya tuh, karena di kampus belum ada yang bisa menjalankan alat tersebut, anggaplah seperti itu. Jadi agak berat. Jadi karena dengan kita mengadakan barangnya tapi mengadakan orang yang menjalankan ini mungkin agak susah juga karena terkait dengan kepegawaian salah satunya. Jadi ya kalau untuk sarana dan prasarana standar pembelajaran saya kira sudah oke. Cuman memang untuk menunjang praktikum terutama untuk apa ya, mengikuti perkembangan zaman ya yang teknologi-teknologi canggih itu mungkin kita masih agak agak tertinggal sedikit dengan kampus-kampus mungkin sudah besar. Gitu Pak Faisal. Oh iya, terima kasih Pak atas pendapatnya. Dari yang saya tangkap bahwa untuk sarana dan prasarana yang ada di kampus, terkhusus untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini, ya cukup memadailah untuk mendukung proses pembelajaran. Ya, walaupun masih ada beberapa yang perlu dibenahi mengenai masalah praktikum ya, fungsi laboratorium yang ada, karena mungkin beberapa ada yang kekurangan laboran seperti itu ya. Ya, terima kasih Pak atas gambarannya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan mungkin sampai berjumpa di channel saya berikutnya, Bu. Terima kasih. Baik, itulah tadi video singkat mengenai bincang tentang isu-isu kontemporer dengan salah satu mentor kita. Selanjutnya kita akan memasuki bahas role model isu kontemporer. Oke, salah satu role model isu kontemporer yakni gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, pemberian barang rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Ya, adapun dosen yang saya pilih sebagai role model isu kontemporer yakni Ibu Dewi Sartika SPD MPD selaku dosen di dalam prodi Pendidikan Fisika. Mengapa beliau saya jadikan sebagai role model? Karena beliau disiplin dan tegas dalam menjalankan tugas sebagai dosen di prodi Pendidikan Fisika. Beliau juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian. Selanjutnya, beliau juga suka memotivasi baik kepada rekan-rekan dosen maupun kepada mahasiswa. Beliau sangat tegas dalam menolak tindakan yang mengindikasikan adanya gratifikasi. Cukup
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya.